Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari tim relawan elektronik PKS Kota Semarang ingin mengadakan pelatihan tentang penanganan Magicom basi ataupun kering. Di sini memang ada contohnya juga ini. Ada beberapa komponen ya. Di Magicom itu ada body heater, ada lead heaternya di sini, ada limit switch, dan ada magnetic thermal, ada otomatis thermal. Ya, kenapa banyak dari rumah tangga itu banyak yang mengeluh, ibu-ibu ya terutama ya. Itu, Mas, Magicom kok baru berapa jam ya? Nggak sampai 12 jam biasanya. Masak pagi, siang udah basi gitu. Nah, kenapa Mas? Itu seperti itu. Itu emang ada kendalanya di satunya, permasalahannya di pemanas atasnya. Tapi kita cek dulu ya, terlebih dahulu top listrik ini kita masukkan, kita tes, pokoknya gini aja. Terus kita tes di panas, nggak usah colokin, nggak usah. Ini dites, ininya panas nggak dua-duanya, atas dan bawah. Bila mana ini nggak panas dan ini panas, berarti trouble-nya ada di body heaternya. Di body heater ini di bawah sini, tengah. Ini body heater, dia pasti akan mati. Nah itu perlu kita ganti. Kalau di servis nggak bisa masalahnya. Yang kedua, Magicom mati. Magicom mati itu ya kita cek dulu matinya seperti apa. Yang dimaksud ibu-ibu itu kan kadang berbeda ya. Asumsi dari produk sendiri dengan asumsinya ibu matinya seperti apa. Kita cek sama. Nanti di indikatornya ini mati nggak, dicek seperti ini. Apa cukernya atau warmernya. Kalau warmernya lampu indikatornya yang mati dan ini masih berfungsi, itu nggak bermasalah sebenarnya. Itu kalau Magicom mati itu biasanya dari thermosfuse-nya. Thermosfuse yang ini. Tapi ini kita cek pakai alat multimeter ya. Pakai ini. Ini mau ditaruh dimanapun nggak apa-apa, yang penting di on kan. Gini aja. Ini dites. Nah, dites dari sini. Sini. Ini jalurnya kemana? Nah, ini ke sini. Seharusnya di sini masangnya. Nah, ini di sini. Nah, itu hidup berarti ya. Itu thermosfuse hidup. Berarti ada indikator lain dari limit switch-nya. Limit switch-nya ini mati. Limit switch itu yang ini. Nah, ini pembagi arus. Ada yang arus ke warmer, ada yang ke indikator, ada yang ke lead heater, dan ada ke magnetic thermalnya ini. Jadi dibagi di limit switch. Begitu. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Untuk Semua Magicom hampir rata-rata sama, kecuali yang digital ya. Yang digital itu agak berbeda karena dia makanya sistem. Kalau yang model-model manual sistem itu sama, hampir sama semua. Cuma hanya limit switch-nya itu ada yang kaki 2, ada yang kaki 3. Kalau itu kepanasan, tahu-tahu nasinya itu kering. Kadang-kadang kan ada nyampe kering. Ya. Iya, kering. Berapa jam kira-kira keringnya? Itu setelah kita lepas, Waktunya. Tahu-tahu malah kering sendiri ya, sekitar 1 jam 2 jam. Kita lepas, maksudnya kita lepas Lepas jacknya ini. jacknya ya? Nanti bekasnya kan kering, keras. Kalau itu ada beberapa ya Pak, beberapa polanya. Ketika kita masak sedikit itu memang kita harus ditengahkan. Nasinya jangan taruh di samping. Samping. Kadang-kadang di sampingnya udah ya. Diambil kan udah kering keras. Makanya setelah masak, kita ini masak nih contohnya ya. Ini udah masak nasinya masak. Kita buka dulu. Biar uap dari dalam tuh keluar semuanya, baru kita aduk itu nasi. Sebenarnya kalau dari pabrikasi seperti itu anjurannya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita ambil 1 centong atau 2 centong, tapi setelah nanti udah habis semua, nanti kan ada di pinggir-pinggir kering
keras. Jadi iya. kadang-kadang ya bisa kemakan kita, Iya. ya kena ki. Ya gitu. Keras. Ya Biasanya memang seperti itu ada. memang ada contohnya, nggak perlu saya sebutkan mereknya. Ada beberapa Magicom itu salah satunya itu memang yang disetting panas. Panas. Karena memang dari saya dulu pernah jadi service center di Quantum itu. Karena apa? Komplain dari masyarakat itu rata-rata hampir semua Magicom basi. Terus dari pabrikasi itu dia dinaikkan, termostatnya dinaikkan. Jadinya katakanlah 55 derajat dinaikkan menjadi 120, jadi 85 kali 95 gitu. Sesuai dengan kapasitasnya. Terus kalau yang untuk indikator FAM apa yang coke itu mati, lampunya harus diganti atau gimana? Itu mati dua-duanya atau mati apa? Mati salah Apa indikatornya satu. aja? Oh itu diganti LED-nya bisa. Lampu LED-nya. Ya lampu LED-nya bisa diganti. Yang penting selama PCB-nya masih bisa gitu. Itu ada yang bisa ditanyakan lagi? Kalau ini bisa mengalir sendiri apa gimana? Gimana? Kerusakan yang bisa mengalir sendiri misalnya yang dalam ringan mungkin bisa dijelaskan sekalian. Oh gitu. Oh untuk yang Bapak rumah tangga mungkin. oh iya. Kalau nanti yang fatal bisa dibawa ke servis itu bagaimana? Kalau untuk yang masalah nasi basi itu memang yang penting tadi dicek dulu ya. Sama ini panas, ini kok nggak panas. Itu dibenerin sendiri bisa. Caranya dibuka. Yang kecil mana? Yang kecil. Duh. Taspen tadi mana? Nah ini dibuka, dicek atasnya. Ini kan ada dua kabel. Ini biasanya salah satu putus. Nah ini bisa disambung sendiri di rumah. Itu kalau nasi kebanyakan basi dan bau. Rata-rata dari salah satu ini atau dua-duanya putus. Karena ini putusnya sering kebuka dan ketutup. Dia benturan dengan ini. Dan yang ini kalah. Iya disambung aja, disambung sendiri. Nanti makanya kalau mau lebih aman pakai selongsong seperti ini. Ini tinggal dimasukin, sambung yang benar. Di sini dimasukin. Untuk pengaman yang lebih jangan solasi kayak gini bisa. Solasi gini bisa, tapi kurang safety-nya kurang. Dengan safety lebih pakai selongsong. Ini sangat murah ini. Paling 300 rupiah udah 1 meter. Tapi kemungkinan besar apakah elemen yang di atas itu bisa diganti juga atau gimana? Oh bisa. Tapi kalau itu mungkin kalau customer nggak bisa. Kalau tapi jarang sih elemen atas tuh, elemen itu jarang mati. Paling kabelnya yang putus. yang putus. Sama mati itu termospiusnya yang tadi. Yang sering itu yang mati. Termospius tuh yang ini. Yang sering mati ini. Karena ketika dia panasnya melebihi kapasitas Magicom ini, dia akan memutus arus. Tapi ada juga banyak yang teknisi itu nyari mudahnya, ini disambung langsung. Itu sebenarnya sangat beresiko, bisa kebakar masalahnya. Kalau ketika ada trouble di lingkup kelistrikan Magicom itu, dia pasti akan kebakar. Nah ini sekring ini fungsinya untuk memutus arus. Kalau arus pembaginya terlalu panas, gimana untuk mengurangi arus panasnya? Panasnya. Termostatnya diturunkan. Termostatnya diturunkan. Ini ada termostatnya juga. Ini termostatnya. Termostatnya. Ini. Kadang-kadang kan ada yang ini namanya termostat. Ini yang ya. Ini termostat. Jadi ini untuk membagi arus panasnya. Ketika ini katakanlah 65 derajat ya. Itu nanti diturunkan bisa 50, 55 atau 5. Yang penting nggak basi. Kalau basi berarti besok diganti lagi, dia naikin lagi jadi 60 gitu. Hanya itu aja. Mungkin cukup ya. Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.